Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Di video yang lalu kita sudah bahas soal bagaimana cara root STB, itu ada di video 129, dan di video 130 kita sudah bahas bagaimana caranya isi Armbian ke dalam STB, lalu kita setting minernya. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana kita ngerakit semuanya jadi satu, apa aja yang kita perlukan. Nah, umumnya kita buat seperti ini. Dirakit jadi satu rangkaian dengan isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 STB. Ya kan? Ini kadang-kadang disesuaikan dengan switch hub yang kita pakai kalau kita pakai LAN. Karena dengan switch hub yang 8 port, kita bisa langsung pakai untuk satu rangkaian STB. 7 untuk STB-nya, 1 untuk internetnya. Lalu untuk kebutuhan rakit, ya kita perlu 7 STB. Lalu spacer, ini biasanya kita pakai ring dan baut. Kita bisa rangkai menjadi seperti ini. Atau kalau saya rangkai jadi 20. 20 dalam satu rangkaian. Di sini juga 20. Alasannya saya pakai begini, kalau saya mau cabut satu, saya cukup buka bautnya aja, saya sudah bisa keluarkan 1 STB. Jadi contoh sekarang ini yang 35 ini bermasalah, sering mati-mati. Nah, jadi saya bisa cabut tanpa bongkar semuanya. Nah, bahan yang saya pakai itu satu rel MCB. Biasanya beli 1 meteran, ini saya potong 2, bisa muat ya kayak tadi. Lalu ini siku, nggak tahu, nanti saya cari. Dan ini siku apa ya? Siku berapa senti saya lupa. Juga baut-baut, ring, serta saya pakai spacer yang 0,5 senti, pendek. Spacer yang 0,5 senti. Nah, saya ikat seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, terus ya dirakit.
Nah, untuk colokan power supply kita bisa pakai kabel ini yang sudah langsung jadian 1/8 ini. Itu biasanya namanya kabel cumi. Ini semua jualannya toko CCTV nih. Nah, atau beli yang satuan, terus kita rakit sendiri, bisa pakai terminal listrik. Bentar. Nah, yang kayak gini nih. Biasanya orang-orang rakitnya begitu. Jadi ini masuk plus minus, ini nanti digandeng semua untuk power supply-nya. Atau kalau ini saya bikin DC chain, di sini female, lalu masuk ke ini ke 10. Nah, nanti kalau kebutuhannya nambah ya silakan tambah, tapi ya sebaiknya sih jangan terlalu panjang karena kebutuhan ampernya kalau gede yang di belakang yang setengah mati. Ini juga sama. Ini pakai jack 5,5 biasanya ya juga dagangannya toko CCTV ini. Nah, kemudian untuk pemilihan power supply kita perlu tahu dulu kalau mining kondisinya itu 1 STB akan narik sekitar 3,9 atau 4 watt. Di sini saya pakai power supply dan menghidupkan 1 STB aja. Ini sudah kelihatan mining. Powernya 4 watt. Jadi kalau ada 10, ya kita butuh power supply yang bisa supply daya 40 watt. Nah, kalau kita sudah tahu butuh berapa watt, ya kita tinggal cari power supply yang sesuai. Contoh di sini saya pakai power supply 12 volt 5 ampere. Ya berarti kan ini 60 watt mentok. Ya, kalau 60 watt ya kita bisa tarik 10 STB lah. Jangan sampai tarik sampai 15. 15 kan 100% pemakaiannya. Kasihan, takut PSU-nya jebol. Nah, yang ini ada 12 volt 25 ampere. Wah, kalau itu kan 300 watt. Artinya ini bisa tarik banyak nih. Nanti saya mau coba untuk tarik pakai yang banyak, bisa berapa banyak nanti. Nah, contoh di sini saya pakai yang ini berapa ya? Kayaknya sih 10 ampere, 100, jadi bisa 120 watt. Ini saya tarikan, setiap ini saya tarikan 20 STB. Yang sebelah sini juga sama, saya pakai PSU jaring yang 10 ampere untuk 20 STB. Sejauh ini sih masih bagus sih, tegangannya juga masih normal. Saya pasangi voltmeter, seperti itu. Nah, kalau untuk internetnya, kita bisa pakai LAN. Biasanya banyak orang yang bikin paketan isi 7. Satu rig isi 7 dengan LAN hub 8 port. Satu ini untuk internet, ini untuk yang pembaginya. Nah, kan jadinya pas satu kabel, satu port untuk satu ini. Biasanya sepaket. Atau kalau pakai WiFi, nah itu agak ribet. Kita nggak bisa pakai sembarang hotspot. Contoh di sini saya pakai hotspot tenda. Saya baca sih ini paling-paling ya cuma 8 device. Lah, kalau STB-nya sebanyak ini di WiFi semua ya repot. Nah, kayak di sini ini kan ada 40 nyambung WiFi semua. Saya sekarang sih pakainya, kelihatan di bawah sini, ini ada 2 modem bolt. Yang ini BL100, yang ini BL201. Sementara ini ya masih cukup untuk 40. Saya tidak tahu kalau nanti bisa 100 bagaimana caranya. Masih cari info sih untuk bisa 100 STB pakai WiFi semua. Nah,
Di sini sudah saya rakit semuanya. Ternyata WiFi ku tidak cukup untuk angkut semua ini. Jadi modem bolt yang di ujung situ itu modem bolt BL100 bisa 32, tapi saya pakai 30 aja. Dan ini modem bolt 201 itu cuma bisa 16 dan saya pakai 15. Jadi bisa angkat total sekarang ini 50 WiFi. 45 WiFi. Jadi di sini 20, di sini 20, di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain ini masih off. Dan ini pakai LAN. Pakai LAN, konfigurasinya ya seperti inilah. Kalau pakai LAN, kabelnya kelihatan banyak. Dan ini kenapa saya pakai LAN, karena ini V5, saya tidak tahu gimana cara aktifkan WiFi-nya. Dan ini WiFi-nya rusak, jadi saya pakai LAN. Nah, sebelumnya saya sudah tunjukkan kalau satu STB itu 4 watt, jadi di sini totalnya, oh, totalnya kelihatan nggak? 233. Ini untuk semua STB beserta fan dan modem. Yang di atas, kalau penasaran, ini namanya BitAX untuk mining Bitcoin atau koin-koin SHA-256. Saya sudah pernah buat videonya. Sekarang saya matikan karena mau lihat wattnya. Di sini kelihatan 233 untuk semua 45 STB. 50 STB. Jadi kalau 50 kali 4 kan sekitar 200. Nah, satu renteng kipas isi 6 ini rata-rata sekitar 10-12 watt. Dan saya pakai 3 renteng, 3 jarum. Jadi mestinya ya sekitar 230, ya segitulah hitung-hitungan wattnya. Nah, jadi kalau kita hitung di kalkulator 230 watt itu dengan tarif listrik sekitar 1.700 dengan jalan 24 jam sehari, itu satu bulan kita kenanya sekitar ya 285.000. Jadi kita catat listriknya 285.000 sebulan. Kalau kita buka vport.net, itu pool yang saya pakai, lalu masukkan address di atas ini, kita bisa lihat sekarang ini saya sudah mining dengan 50 worker. Total hash rate-nya sekitar 87. Kalau kita lihat di grafik, ya main naik turun lah di 87, 85, 88, 89, kurang lebih segitu. Terus pendapatan saat ini estimasinya adalah sekitar $1 lebih dikit. Nah, jadi dengan data ini kita bisa hitung profit sehari berapa atau sebulan berapa. Sebulan agak susah sih, karena kan estimasi bulan depan kan pakai data hari ini. Jadi sehari kita bisa hitung juga berapa. Listrik kita sudah tahu, pendapatan kita tinggal hitung. Kalau listriknya tadi kita hitung bulanan, maka ini juga kita jadikan bulanan. Nah, dengan estimasi sebulan itu $32. Jadi kalau kita masukkan $32, itu sebulan bisa dapat 525. 525 dikurangi 285. Jadi, kok keyboard apa keyboard? 525 285. Nah, sebulan estimasi profitnya 240.000. Jadi kalau kita di sini kan pendapatan bulanan ini 525 berdasarkan hasil dari pool. Atau di sini kita bisa lihat juga
Hash rate rata-rata itu mestinya sekitar 1,7. Harusnya sekitar 1,7. Kalau ada yang kurang ya mungkin itu ada ini mining rate-nya mungkin ada problem di mana saya juga tidak tahu. Tapi kalau kita lihat rata-rata 1,7. Lihat di rata-rata yang 6 jam ini kan juga kelihatan. Ada yang kecil ini sering mati artinya saya punya rig nomor 15 ini selalu bermasalah, sering mati. Tapi rata-rata 1,7. Berarti kita bisa hitung kalau kita mau mining dengan berapa STB, biaya listriknya berapa. Karena hash rate per STB itu 1,7 mH. Di awal tadi saya sudah tunjukkan bahwa daya setiap STB itu 4 watt. Nah, dengan ini kita sudah bisa hitung kok. Ya, jadi kita tinggal buka Google, cari aja Verus Mining Calculator. Mau pakai punya MinerStat, What to Mine, hashrate.no atau kalkulator lainnya mestinya cukup kok. Karena hasil kalkulator pun ya sama, estimasi untuk bulan depan itu pakai data hari ini. Jadi pasti meleset. Pakai apapun juga pasti meleset. Contoh nih, saya buka MinerStat. Ya kan? Di sini kita lihat punya saya sekitar 87,6. Jadi kita masukkan 87,6. Power consumption tadi kita kan sudah lihat di 235. Nah, kalau saya pencet segini, ini kan kelihatan sehari kira-kira 0,3 USD itu profitnya. Nah, kalau untuk 7 hari kurang lebih segini. Untuk estimasi 30 hari ya kurang lebih $14. Kalau $14 14 mana tadi USD. Kalau kita masukkan 14 itu 230. Tadi kita hitung 240. Ya, kurang lebih lah segitu-segitu. Kurang lebih anggaplah $10 lah sebulan. Ya, not bad lah, not bad. Apalagi kalau harga Verusnya nanti naik. Kalau naik. Jadi, untuk hitung-hitungan profit atau tidak, mudah-mudahan sudah clear. Atau untuk kedepannya, ingat ini aja. Kalau Anda pakai STB V1, V2, speednya 1,7. Kalau Anda pakai yang V5, bisa 2,2. Kalau Anda pakai handphone, ya tinggal cari tahu hash rate-nya berapa, dayanya berapa, hitung sendiri. Lalu kalau ditanya soal modal, saya susah jawabnya. Karena sebagian saya dapat STB ini karena dikasih. Dan sebagian lagi saya itu beli mesin yang rusak dan saya perbaiki. Yang di video ini itu semua yang rusak yang saya perbaiki. Jadi modalnya agak susah hitungnya. Tapi mestinya harganya sih 100 ribuan lah. Nah, sekarang ini yang jadi problem itu adalah Wi-Fi-nya. Saya tidak bisa nyalakan semua atau konekkan semua ke Wi-Fi karena keterbatasan dari SSID. Jadi di sini kalau saya buka di software Wi-Fi-nya, di sini kita bisa lihat ini sudah connect 30. Dan setahu saya mentok-mentok ya 32. Selebihnya kalau kita tambahkan lagi ya tidak mau connect. Dan di modem yang satunya lagi ini saya sudah coba lebih dari 16 nggak mau connect. Jadi ini sekarang jalannya di 15. Ini connect-nya ya itu. Jadi sekarang ini saya cuma menyalakan 45 lewat Wi-Fi dan 5 lewat LAN. Ada sih yang sarankan kalau mau pakai banyak klien ya pakai LAN. Cuma saya pinginnya pakai Wi-Fi supaya ya lebih ringkes liatnya, nggak ribet. Ya, kita coba aja. Ada yang bilang pakai Rukus, ada yang bilang pakai Unify.
Kalau ada yang punya info router yang murah-murah yang bisa banyak klien, bantu saya di komentar ya. Nah, bagaimana? Tertarik mining dengan STB? Hasilnya sih memang ya tidak terlalu banyak lah, malah terkesan receh. Tapi kalau kita kepingin mining, cukup dengan satu STB kita sudah bisa mulai. Dan harganya tidak mahal. Saya kalau di grup saya selalu bilang, ini modal kecil, hasil kecil, tapi masalahnya banyak. Tapi kalau dari masalah yang banyak ini, kita bisa pelajari, berarti kita dapat ilmunya banyak. Contoh, kalau kita mulai dari video 1, berarti kita sudah pelajari bagaimana cara root. Setidaknya kita, waktu root itu sama dengan flashing STB. Flashing handphone juga mirip-mirip. Lalu nomor 2, kita belajar tentang Armbian. Terus, gara-gara setting WiFi, saya jadi belajar untuk utik-utik OpenWRT. Setidaknya ada merasakan sedikit OpenWRT. Padahal dulu saya tidak paham apa itu OpenWRT. Nah, ini sekarang saya lagi cari-cari WiFi yang bisa 100 klien. Mudah-mudahan ketemu cara pakai alat apa, dan jangan yang mahal-mahal, kan ini cuma mining iseng-iseng. Kalau modemnya sampai juta-juta kan nggak worth it. Jadi sampai di sini dulu kontennya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Kita jumpa lagi di video yang lain.